Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas Matematika B, angkatan tahun 2022. Kami dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Baik, kami akan mempresentasikan dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam mengenai perkembangan religious knowledge ilmu atau ilmu agama Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mardatillah. Dan saya Maulana Zahra. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sebelum masuk ke materi kali ini, mungkin dari teman-teman semua masih asing dengan apa sih revealed knowledge itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman tersebut, di sini ada beberapa rumusan masalah, yaitu apa pengertian revealed knowledge, kemudian bagaimana sejarahnya sehingga muncul istilah revealed knowledge tersebut, yang ketiga, bagaimana perkembangannya atau apa kaitannya dengan ilmu agama Islam, dan yang terakhir, apa tujuan dari revealed knowledge tersebut. Knowledge atau dalam bahasa Inggris yang berarti ilmu pengetahuan. Semua ilmu pengetahuan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, untuk pengklasifikasian sumber tersebut dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama revealed knowledge dan yang kedua ada acquired knowledge. Untuk revealed knowledge itu maksudnya adalah suatu ilmu pengetahuan yang diperoleh langsung atau bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi sebagai kitab suci atau wahyu dan kepada waliullah yang disebut dengan ilham. Sedangkan acquired knowledge itu merupakan suatu ilmu pengetahuan yang diperoleh atau didapatkan dari usaha. Jadi ada proses usaha, proses observasi, proses berpikir, di mana proses tersebut tetap menggunakan alat-alat dari Allah Subhanahu wa taala berupa panca indera dan akal. Jika revealed knowledge berasal langsung dari Allah Subhanahu wa taala, jika acquired knowledge itu membutuhkan usaha untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tersebut. Kemudian, apa bukti konkret dari revealed knowledge? Bukti konkretnya yaitu berupa wahyu atau disebut kitab suci, dan dalam Islam sendiri yaitu Al-Quran. Kemudian untuk ilhamnya biasa kita kenal dengan ilmu-ilmu tasawuf, yaitu hasil berpikir para ulama. Kemudian untuk bukti dari acquired knowledge yaitu berupa disiplin ilmu, diantaranya ada matematika, fisika, kimia, astrofisika, dan lain-lain. Memangnya iya, semua pengetahuan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Alaq ayat 4 sampai 5 yang berbunyi Allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, yang artinya Dia Allah yang mengajarkan manusia dengan pena, dan Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jika teman-teman masih ragu, kita cari ayat yang lain, yaitu dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30 yang artinya Allah berfirman, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Ada yang perlu digarisbawahi, bahwa di dalam Al-Quran tidak hanya menjawab persoalan-persoalan agama saja, namun juga persoalan-persoalan rasional, semua yang menyangkut kehidupan yang terjadi di dunia ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Di sana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana penciptaan manusia dari mulai berasal dari suatu saripati yang berasal dari tanah, kemudian saripati tersebut menjadi air mani dan kemudian berkembang di dalam suatu rahim yang kokoh, kemudian Allah jadikan air mani tersebut menjadi segumpal darah yang lama-kelamaan menjadi segumpal daging, dan segumpal daging menjadi tulang belulang sehingga menjadi suatu janin. Kemudian kami jadikan dia makhluk hidup yang berbentuk lain. Maha suci Allah yang maha pencipta yang paling baik. Baik, terima kasih untuk pemateri 1. Saya akan menjelaskan mengenai sejarah revealed knowledge yang dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama ada periode klasik, yang kedua ada periode pertengahan, dan yang ketiga ada periode modern. Yang pertama yaitu periode klasik, kurang lebih pada tahun 650 sampai 1258 Masehi.
Pada periode klasik ini terdapat perkembangan, yaitu perkembangan pengetahuan. Yang kedua, banyak muncul ulama-ulama seperti Imam Malik, Imam Hambali, dan juga Imam Syafi'i, serta Imam Asy'ari pada bidang teologi, dan Zunnun al-Misari di bidang tasawuf. Yang kedua yaitu pada periode pertengahan yang mulai pada abad ke-17 Masehi. Umat Islam mulai mengalami kemunduran. Sehingga jika umat Islam mengalami kemunduran, maka ilmu pengetahuan kurang diperhatikan. Dan pada periode pertengahan ini juga ada tragedi jatuhnya Baghdad. Yang ketiga adalah periode modern yang terjadi pada abad ke-18 sampai sekarang. Pada periode modern ini terdapat 4 masa, yaitu masa Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah I, dinasti Umayyah II, dan juga dinasti Abbasiyah. Yang pertama adalah masa Khulafaur Rasyidin yang dipimpin oleh para sahabat, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan juga Ali bin Abi Thalib. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab mengalami perkembangan pada ilmu-ilmu agama. Periode yang ketiga adalah periode modern pada abad ke-18 sampai sekarang. Pada periode modern ini terdapat 4 masa, yaitu masa Khulafaur Rasyidin, masa dinasti Umayyah I, masa dinasti Umayyah II, dan masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama, masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin ini dipimpin oleh para sahabat, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Perkembangan ilmu-ilmu agama terjadi pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, sedangkan pada masa Abu Bakar As-Siddiq dan Utsman bin Affan lebih menekankan pada perluasan wilayah dan modifikasi mushaf Al-Quran. Sedangkan pada masa Ali bin Abi Thalib sudah muncul beberapa kerusuhan yang menyebabkan minimnya perhatian perkembangan ilmu agama. Pada periode Khulafaur Rasyidin, manusia benar-benar dalam manhaj Islam. Dan yang kedua pada periode modern ini yaitu ada masa dinasti Umayyah I yang terletak di Syria pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Perkembangan ilmu-ilmu agama yang berlanjut yaitu seperti ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu bahasa, ilmu kalam, dan ilmu tasawuf. Pada masa dinasti Umayyah I, ilmu agama berkembang stabil. Hadis pertama kali dibukukan yaitu pada abad kedua Hijriah. Ilmu kalam yaitu membahas keilmuan dengan menggunakan argumen, akal atau filosofis. Dan pada periode ini, pada masa ini, banyak muncul tokoh-tokoh pada ilmu kalam dari kelompok Mu'tazilah seperti Al-Nazam, Wasil bin Atha, Abu Huzail Al-Jubai, sedangkan yang dari Sunni seperti Al-Ghazali, Hasan Basri, Abu Hasan Al-Asy'ari. Dan para tokoh-tokoh tasawuf adalah Rabi'ah Al-Adawiyah, Ibnu Al-Farabi, Al-Bishri, Al-Halaj, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya adalah pada masa dinasti Umayyah II yang terletak di Spanyol pada tahun 756 sampai 1492 Masehi. Pemerintahan dinasti Umayyah
terletak di Spanyol. Pada masa ini, banyak dibangun universitas-universitas dan memiliki 75 perpustakaan. Pada masa Khalifah Abdurrahman III, ilmu-ilmu agama yang berkembang pada masa ini yaitu ilmu filsafat dan juga ilmu fikih. Yang terakhir di periode modern adalah masa dinasti Abbasiyah yang terletak di Baghdad. Pada kemenangan tentara Islam, masa Al-Mahdi dan Harun al-Rasyid atas Bizantium memunculkan gerakan intelektual dalam sejarah Islam. Para tentara membuka jalan bagi bidang pemerintahan, keuangan, undang-undang, dan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, banyak muncul penyair, filsuf, ahli sejarah, ahli ilmu hisab, tokoh agama, dan pujangga. Menurut Delvawita, ilmu agama mulai berkembang sangat pesat pada masa dinasti Abbasiyah. Pemerintahan Harun al-Rasyid banyak dibangun madrasah dan perpustakaan. Ulama-ulama Islam yang terkenal seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Dan yang ahli dalam bidang filosofi seperti Al-Farabi, Ibnu Sina dengan karya mantiknya. Selanjutnya adalah perkembangan privilege knowledge atau ilmu agama Islam. Sejak masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, ilmu-ilmu agama sudah banyak berkembang karena Al-Quran telah menjadi pusat perhatian, pengkajian, penelitian, dan perenungan para ulama. Dari sanalah banyak muncul disiplin-disiplin ilmu seperti halnya ilmu-ilmu Al-Quran yang memiliki banyak cabang seperti qiraat, asbab, al-nuzul, tafsir, makiyah, dan madaniyah. Yang kedua ada ilmu-ilmu hadis seperti ilmu dirayah, ilmu riwayah, dan lain-lainnya. Dan ada fikih, yaitu tentang tata cara bagaimana kita dalam beribadah. Ada usul fikih yang mengenai prinsip-prinsip beribadah. Ilmu kalam atau disebut dengan teologi Islam yang membahas tentang elaborasi rasional terhadap konsep dan rukun-rukun Islam. Dan juga ada tasawuf yang mengajarkan mengenai tata cara menyucikan jiwa, mencerdikkan akhlak, dan juga membangun lahir batin. Al-Quran tidak hanya menjawab persoalan agama, tapi juga semua tentang yang terjadi di alam semesta juga ada dalam Al-Quran, seperti dalam ayat berikut. Oke, materi selanjutnya yaitu perkembangan ilmu agama Islam yang dibagi ke dalam 5 periode. Yang pertama adalah periode pembinaan. Periode pembinaan ini berlangsung pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah periode pertumbuhan yang berlangsung sejak sepeninggalan Nabi Muhammad SAW sampai masa akhir Bani Umayyah, yang diwarnai dengan berkembangnya ilmu-ilmu nakliyah. Yang ketiga adalah periode kejayaan. Periode kejayaan ini terjadi pada Daulah Bani Abbasiyah, yaitu jatuhnya Baghdad. Periode yang keempat ada periode kemunduran. Periode ini terjadi sejak jatuhnya Baghdad, jatuhnya Mesir ke tangan Napoleon, yang ditandai dengan runtuhnya sendi-sendi kebudayaan Islam. Periode yang terakhir yaitu periode pembaharuan. Periode pembaharuan ini terjadi sejak penduduk Mesir dipimpin oleh Napoleon sampai saat ini. Kemudian, apa tujuan reveal knowledge?
Ilmu dalam pandangan Islam adalah suatu kebutuhan yang harus diraih oleh setiap muslim. Karena dari ilmu kita dapat mengetahui hakikat keberadaan kita, hakikat kebenaran manusia. Kemudian tujuan lainnya yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk lain adalah akal. Allah sudah memberikan akal kepada manusia agar digunakan sebaik-baiknya dan agar manusia dapat berpikir untuk apa dia diciptakan. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Seberapa penting menuntut ilmu atau seberapa penting sebuah ilmu? Nah, menurut Islam, pentingnya sebuah ilmu. Orang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Kemudian, orang yang berilmu akan diberi kebaikan dunia dan akhirat. Di dalam Islam, menuntut ilmu hukumnya adalah wajib sebagaimana sabda Rasulullah. Dan yang terakhir, orang yang menuntut ilmu sama dengan orang yang jihad fisabilillah. Jadi, untuk kita berjihad tidak hanya melalui perang, namun juga dengan menuntut ilmu. Itu pahalanya sama dengan orang yang berperang. Untuk penutup presentasi kali ini, ada satu quote. Ilmu pengetahuan tanpa agama adalah pincang, agama tanpa ilmu adalah buta. Sebelum kami akhiri, ada satu quote. Dasar pengetahuan adalah ingin tahu. Puncak pengetahuan adalah tidak tahu. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.